Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 14 April jam 9:23 pagi di New York hari Senin. Kita bertemu kembali di Web Mastery. Kita lihat update pasar, market masih belum buka, tapi kita lihat pre-market S&P sudah naik 1,83%, SPY ya. Nah, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tarif. Ya, kali ini saya akan coba untuk men-sharing-kan, pendapat dan kenapa menurut saya pemikiran dari Donald Trump itu mungkin ya, kurang tepat, oke. Nah, mari kita akan coba untuk melihat ulang dari awal, bagaimana ceritanya, kenapa ini bisa terjadi ya. Sekali lagi ini ada pendapat saya dan saya tidak pro Amerika ataupun tidak pro China, karena perang dagang ini dampaknya ke seluruh negara. Ini bermula semuanya berawal dari Perang Dunia yang kedua ya. Ya, siapa Perang Dunia yang kedua menjadi pemenang adalah Amerika Serikat. Ya, pemenang Perang Dunia kedua setelah Jepang dibom atom tahun 1945 itu pemenangnya adalah Amerika Serikat. Nah, sejak Perang Dunia kedua berakhir, maka era kolonialisme berakhir juga. Karena itu kalau Anda lihat sekarang negara-negara itu kebanyakan merdeka setelah tahun 1945. Ya nggak cuma Indonesia, ya negara-negara jajahan itu merdekanya kurang lebih 1945, 1950, 1948. Anda lihat China sendiri pun Oktober 1948 ya kayaknya ya. Ya, jadi range ini adalah momen titiknya kenapa 1945 karena momen kemenangan Amerika ketika Jepang dibom atom, maka era imperialisme ini sudah berakhir. Selesai ya, that's it. Nggak ada lagi negara-negara dijajah ya. Kalau mode-mode dulu, negara jajahan Indonesia pun termasuk negara jajahan Belanda kan. Ya, jadi negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah itu biasanya akan dijajah oleh negara-negara penjajah. Tapi sudah selesai. Nah, sekarang penjajahannya diganti, bukan berarti penjajahannya eh, sudah selesai, enggak, tetap aja sama. Cuma sekarang penjajahannya dalam bentuk finansial. Oke, bukan lagi penjajahan daerah, tapi sekarang kita menggunakan penjajahan finansial. Nah, ide ini sangat luar biasa, yaitu apa? Sebagai pemenang Perang Dunia yang kedua, Amerika bikin aturan baru, new rule. Ya namanya penguasa, namanya pemenang. Ya, jadi dia bikin aturan baru. Aturan barunya adalah mulai sekarang seluruh dunia harus menggunakan mata uang tunggal, yaitu adalah US dollar. Pertanyaannya, siapa yang bisa memproduksi US dollar? Pemerintah Amerika. Salah. Yang benar adalah bank sentralnya Amerika. US Bank Sentral. Yang namanya adalah Federal Reserve. Ini yang bisa memproduksi US dollar. Sampai sini bisa ngikutin ya. Jadi kita ini bicara sebagai rakyat jelata aja. Nggak perlu pakai istilah teknis-teknis. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sehingga tidak ada bank sentral manapun di dunia yang bisa memproduksi US dollar. Sementara semua transaksi di dunia harus menggunakan US dollar. Oke, maksudnya bagaimana? Contoh misalkan sekarang Indonesia mau bertransaksi dengan Malaysia aja, tetangganya aja. Apa mata uang Indonesia? Rupiah. Apa mata uangnya Malaysia? Ringgit. Oke. Kalau seandainya sekarang saya dagangan dengan Indonesia, misalkan saya beli, jadi deh, saya masukin
masukin saya beli karetnya Malaysia. Malaysia penghasil karet misalkan ya. Saya beli karetnya Malaysia dalam bentuk ringgit. Oke. Berarti lain kali saya mau beli barang-barang Malaysia yang lain, maka saya harus nyetok ringgit kan. Padahal ringgit bukan mata uang saya, bukan mata uang Indonesia. Saya nyetok ringgit nih. Demi nanti saya bisa pula lagi, misalkan saya mau beli sawit, misalkan contoh aja kita nggak tahu. Maka lagi-lagi kalau Malaysia menggunakan ringgit, maka saya harus nyetok ringgit agar lain kali saya mau dagang dengan Malaysia gampang. Oke? Nah, kalau saya nyimpen ringgit, maka sekarang saya punya risiko tambahan. Kenapa? Karena nilai tukarnya bergantung pada Malaysia. Kalau tiba-tiba di Malaysia ada kerusuhan politik, di Malaysia tiba-tiba ada satu event yang besar terjadi, maka mata uangnya bisa melemah atau menguat, itu menambah resiko, menambah ketidakpastian bagi saya, pemerintah Indonesia. Ya, belum lagi kalau sekarang saya mau transaksi dengan Thailand. Mata uangnya adalah baht Thailand. Saya transaksi dengan Thailand, berarti saya juga harus nyimpen baht Thailand juga. Aduh, banyak banget yang mau saya simpen, resikonya semakin banyak. Betul? Nah, daripada kita nyimpen mata uang kita masing-masing, lebih baik kita pakai satu mata uang yang namanya US dollar. Sehingga Malaysia mau dagangan dengan Thailand, Thailand mau dagangan dengan Malaysia, Malaysia mau dagangan kemana, kita semuanya pakai US dollar. US dollar ini adalah sesuatu barang yang kita compare, benchmark-nya, disebut dengan benchmark, titik acuannya, benchmark-nya. Sehingga semua orang berpikir, benar juga ya, daripada gue pakai mata uang nyimpen banyak, makin banyak mata uang makin menyimpan resiko, lebih baik gue simpen mata uang bersama, yaitu namanya US dollar. Ya, ini prinsipnya hampir sama dengan bahasa. Ya, Indonesia sama Malaysia bahasanya mirip-mirip lah Melayu. Malaysia dengan Thailand udah jauh, Thailand dengan Vietnam udah jauh. Daripada kamu kena language barrier, lebih baik kita pakai satu bahasa, yaitu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi kalau kamu bisa berbahasa Inggris, kamu sekarang bisa pergi ke Malaysia, bisa pergi ke Thailand, bisa ngomong bahasa Inggris, at least kamu bisa menyampaikan. Ada bahasa universal, sehingga menyatukan namanya language barrier. Menyatukan bahasa, mengurangi language barrier. Sama juga dengan financial barrier. Kalau kamu sekarang pakai mata uangnya masing-masing, wah ruwet. Urusannya ruwet ya kan. Ada financial barrier, lebih baik kita pakai satu pemersatu uang, yaitu adalah US dollar. Nah, tetapi sekarang ya kelihatannya fair, yes fair, tapi PR-nya belum selesai. Oke, PR-nya belum selesai. Kenapa kok begitu? Karena kalau ngomong tentang uang, nggak segampang ngomong tentang bahasa. Bahasa mah gampang. Ya, bahasa Inggris ya udah semua sepakat. Oke, semuanya pakai bahasa Inggris is fine. Ya udah, sebagai pemenang perang dunia ya, Amerika ngomong bahasa Inggris, ya udah seluruh dunia suruh belajar bahasa Inggris. Seluruh dunia belajar budaya Amerika lewat film-film Hollywood-nya, ya kan. Oke. Tapi kalau ngomong soal uang, oke, nggak sesimpel itu. Memang benar US dollar seperti solusi dari semuanya. Tetapi kita semua harus minta satu kepastian. Oke, atas dasar apa kamu cetak US dollar? Atas dasar apa kamu cetak US dollar? Tadinya US dollar dicetak dengan menggunakan emas. Seharga $35 per troy ounce-nya. Ya. Jadi setiap US dollar yang tercetak itu di-backup sama emas. Cukup fair kan? Ya. Jadi setiap US dollar yang tercetak, sekali lagi, jawabannya adalah itu di-backup oleh emas. Jadi supaya tidak asal-asalan, tidak sembarangan cetak-cetak uang. Tadinya. Oke. Tetapi sejak tahun 1971, ya berarti sudah berapa tahun kan, sejak tahun 1945 ya. Sejak tahun 1971, Presiden Nixon memutuskan untuk melepas ketergantungan US dollar, mencetak US dollar dari emas. Ya, kenapa begitu? Karena kebutuhan dolar, ya, kebutuhan dolar itu makin hari makin besar.
Karena kita untuk membiayai kehidupan ini, semuanya perlu dolar. Kita perlu uang dolar yang beredar. Karena ingat, dolar adalah mata uang bersama satu dunia. Semuanya pakai dolar. Oke? Sehingga kalau sekarang kebutuhan dolar tidak cukup, tidak tercukupi, distribusi dolar tidak tercukupi, orang butuh dolar tapi tidak ada, maka apa yang terjadi? Itu akan menciptakan potensi terjadinya krisis besar-besaran. Teknologi kita nggak bisa maju. Ingat, jumlah penduduk kita tambah besar, ya otomatis kita perlu dolar yang juga makin banyak. Kalau setiap kali cetak dolar perlu emas, maka kita ngerampok negara-negara yang punya banyak emas. Salah satunya adalah Papua, ya kan? Kita makin gencer nih ngerampoknya, kita makin gencer nambang emas demi mencetak dolar yang memang diperlukan. Sekali lagi, memang diperlukan. Karena itulah Presiden Nixon memutuskan stop, nggak pakai lagi backing emas. That's it. Udah cukup, kita boleh cetak semau kita. Namanya pemenang perang dunia, ya sesuka-suka dia. Oke? Ya. Nah, ya udah, mau bagaimana lagi, orang semuanya juga sudah dibuat oleh Amerika, ya WTO dan segala macam semuanya ya buatan Amerika. Ya aturan juga Amerika yang buat, ya sudah. Pada saat itu militer Amerika yang tetap number one, Amerika menjaga militernya untuk setiap dunia menggunakan dolar. Ya katanya sekarang di backup dengan minyak. Dolar yang diterbitkan sekarang di backup berdasarkan minyak yang ditambang. Jadi hartanya berubah jadi minyak. Tapi ya teori lah ya. Tapi intinya kita bisa mencetak dolar semau kita. Oke. Nah, sekarang kalau mata uangnya dipakai, ya oke. Sekarang Amerika boleh mencetak dolar, dan siapa yang mengekspor dolar gila-gilaan adalah Amerika Serikat. Mengekspor dolarnya dia, mata uangnya dia, mata uang yang dia cetak ke seluruh dunia. Bukan cuma dengan Cina. Maka sekarang berarti kan semua negara butuh dolar. Logikanya ya. Tetapi kan nggak boleh cetak. Yang boleh cetak cuma Amerika. Bank sentralnya maksudnya. Bank sentral lain kan nggak boleh. Boleh nggak BI cetak dolar? Nggak boleh. BI hanya boleh cetak rupiah. Boleh nggak People Bank of China cetak dolar? Nggak boleh. People Bank of China cuma cetak yuan. Dan segala macamnya. Ya. Nah, maka supaya kita bisa dapatkan dolar bagaimana? Ya dagang dong. Ya kan? Ya, bagaimana cara cetak dolar? Bagaimana caranya cetak dolar? Ya trading, dagang, tukar barang dan jasa, bener? Tukar. Sama juga kita dengan bank sentral manapun logikanya. Oke. Bank sentral manapun, bank ini yang mencetak uang. Ini adalah money producer. Sedangkan kita rakyat, saya juga sama, kita. Ini kan adalah money user, pengguna uang. Supaya saya bisa menghasilkan uang, maka saya harus trading, saya harus dagang, saya harus menjual skill saya, menjual waktu saya, menjual tenaga saya untuk saling bertukar, trading, bertukar demi dapatkan uang. Ya kan, istilahnya rakyat dengan bank sentral ya trading. Ya, betul? Kita saling bertukar. Itu satu-satunya cara, nggak ada cara yang lain karena kita nggak boleh cetak uang. Sehingga kalau sekarang kalau dunia juga sama butuh dolar, dia nggak boleh cetak, maka dia harus dagangan dengan Amerika. Amerika harus membeli produk dari dunia. Betul? Lebih banyak dibandingkan dengan Amerika nyetor produknya dia ke dunia. Paham nggak? Sehingga kalau Amerika mengalami defisit perdagangan, apa artinya defisit perdagangan? Artinya apa? Jumlah ekspor lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah impor. Jadi impornya lebih besar dibandingkan ekspor. Ya, jadi misalkan kita ekspornya 6, impornya kita 10, maka kita min 4. Min 4 berarti defisit. Karena ekspornya lebih sedikit dibandingkan impor. Gampang ya? Ya, kalau sebagai negara yang mata uangnya dipakai seluruh dunia,
Amerika mengalami defisit adalah sesuatu yang sangat wajar, normal, masuk akal. Betul? Dia tidak bisa berpikir sama seperti negara-negara lain yang pengguna dolar. Karena dia produksinya dolar. Sehingga dia harus defisit. Kalau Amerika defisit, pertanda apa? Pertanda uang itu tersebar, terdistribusi, kekayaan itu terdistribusi secara merata ke seluruh dunia. Jangan salahkan Cina kalau misalkan Cina buat pabrik, namun nyetor ke Amerika. Betul kan? Jangan salahkan Indonesia punya minyak setor ke Amerika, punya emas setor ke Amerika misalkan, punya sawit setor ke Amerika. Ya jangan salahkan, of course Amerika akan terdefisit dengan banyak negara. Mayoritas negara pasti defisit. Sehingga kalau sekarang Amerika menggunakan cara itu, Presiden Donald Trump menggunakan cara bahwa, oh Amerika nggak boleh defisit, Amerika harus surplus. Dibanding-bandingin, Cina tarifnya lebih besar dibandingkan dengan Amerika. Menurut saya itu kurang tepat ya, menurut saya. Karena mata uangmu dipakai, kamu penghasil dolar. Bahwa kalau kamu masuk Amerika lebih sedikit dibandingkan dengan kalau barang kamu masuk ke Cina. Yes, itu memang begitulah seharusnya. Oke, memang begitulah seharusnya. Tetapi kenapa kok sekarang malah dipermasalahkan? Karena itulah begitu Donald Trump mengatakan tarif minimumnya adalah 10%, maka seluruh dunia akan jadi kena. Ya tentu saja. Bahkan negara yang cuma isinya ikan lumba-lumba pun kena tarif 10%. Ya, ya saya nggak ngerti ya. Mungkin pemikiran saya aja yang terlalu bodoh, ya, yang tidak dipahami oleh Presiden Donald Trump yang begitu brilian mungkin ya. Saya nggak tahu, selama ini saya belajar ekonomi makro ya seperti ini rule-nya. Karena itulah kalau kamu mengerti ilmu ini, jualanlah ke Amerika. Karena disitulah negara konsumen. Amerika itu adalah negara konsumen bukan negara produsen. Lebih banyak ya tentu saja negara konsumen pasti defisit. Trade, trade, neraca perdagangannya. Trade balance-nya pasti defisit. Lalu kenapa ini dipermasalahkan? Saya juga bingung. Ya, ini dia kepentingan politik mengalahkan segalanya. Bukankah aturan ini sudah disepakatin? Bukankah Amerika sendirilah yang membuat aturan ini? Sekarang dia yang membuat aturan, dia sendiri mempermasalahkan aturan yang dia buat. Gimana sih kamu membuat aturan? Bukankah dengan pemakaian US dollar itu adalah sebuah konsekuensi wajar kalau negara kamu defisit, Amerika defisit is fine gitu. Ya, itu pemikiran saya. Sehingga karena itu masalah ini semakin runcing, semakin tidak berujung, apalagi kalau dicampur-campur dengan politik. Campur-campur dengan kepentingan, dicampur-campur dengan kebencian. Waduh, tambah ruwet lagi ya. Ya karena itulah, ini merupakan langkah blunder menurut saya. Mungkin bisa jadi ini langkah awal berakhirnya era kemajuan Amerika mungkin ya. Bisa jadi karena ini sudah salah konsep. Konsep dasarnya udah salah. Ya. Bukan lagi soal siapa benar atau salah, tapi kita lihat siapa yang membuat aturan dan setiap aturan pasti ada konsep dasarnya. Sama seperti kamu main sepak bola, ada aturan mendasarnya. Ya perkara Ronaldo kena tackle-nya bagaimana? Ya itu kita bisa berdebatkan. Tetapi aturan dasarnya bahwa kalau ada pemain kena tackling kamu harus semprit, mungkin harus dikasih kartu kuning, bisa harus ada minimal wasit harus melakukan sesuatu. Nah itu sudah aturan dasar. Kan nggak bisa kita mengubah aturan dasar. Misalkan main sepak bola sekarang eh, gawangnya dibuat segitiga gitu atau gawangnya sekarang bisa dipindah-pindah. Kiper bisa mindahin gawang misalkan supaya tendangannya melenceng, gawangnya bisa ditendang kasih roda supaya bisa melenceng. Itu kan sudah aturannya udah jauh. Ya, itu sih menurut pendapat saya. Semoga ini bisa mendapatkan insight teman-teman. Artinya pelajari polanya. Jadi kalau Anda ingin sukses, sebenarnya polanya gampang. Ya, selama US dollar masih berlaku, poin utamanya, rahasia terbesarnya adalah kamu harus berjualan di Amerika. Kalau barang kamu bisa berjualan di Amerika, maka kamu akan berada di jalur yang tepat. Itu yang dilakukan oleh Cina kan. Karena itu kalau Anda lihat, sebenarnya negara ekspor Cina terbesar adalah Amerika. Karena itulah Cina kaya raya. Coba Anda lihat negara ekspor terbesar Jepang, Korea, Amerika. Meksiko, Amerika. Kanada, Amerika.
Kalau kamu bisa memahami ini, maka kamu berada di jalur yang tepat. Kalau masih ini berlaku ya, tapi kalau ini tiba-tiba sudah tidak berlaku lagi, ya udah aturan lain akan berlaku dan kita akan beradaptasi dengan itu. Thank you, semoga bisa memberikan insight. Bye.